استغفر الله الحمد لله النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام من أرواح والدينا وجميع مشايخنا وخصوصا إلى أرواح رسوله وفروعه أن الله إذا غشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah atas segala nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bisa berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan salat berjamaah, berniat i'tikaf, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi sebab kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, diberitahukan bahwa guru kita Al-Habib Abdul Rahman, beliau berhalangan hadir karena ada suatu hal. Kemudian dimohonkan kepada para jamaah untuk kita bersama-sama membaca surah Fatihah yang kita niatkan untuk kesembuhan Bapak Nanang Baharudin Bukhari atau kaum masjid kita yang pada saat ini beliau sedang sakit, ya, terbaring di rumah sakit. Ya. Ala hadhihi niyyat wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam khairil bariyati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, keafiatan, ya, diangkat ya, segala penyakit beliau. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita tentang kitab Khamsumi'ati Sunnatin min Sunanis Shalah ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, tentang 500 sunnah daripada sunnah-sunnah salat menurut madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sunnah yang ke-65, waslul basmalati bil hamdalati fil fatihati. Sunnat menyambung bacaan bismillah dengan hamdalah, ya, dengan fatihah. Ya. Di sini muallif Al-Habib Sa'ad Al-Hadrami beliau mengambil pendapat cara membaca Fatihah itu dengan bacaan bismillahnya bersambung dengan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Jadi bacaannya tuh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi huruf huruf mim yang ada di akhir bismillah itu ya, di kalimat ar-rahim itu diharakati ya, dibarisi ya, dibarisi. Disambung dengan alif lam alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi menyambung ayat atau mewasal ayat itu ada caranya. Nah, ada caranya. Setiap huruf yang berharakat atau huruf yang berbaris itu dibaca. Ya, bukan dibaca secara wakaf lagi. Karena menurut madhab Imam Syafi'i, Bismillah itu bahagian daripada Fatihah. Ya. Jadi Bismillah itu ya, bahagian daripada ayat Fatihah. Ya. Ya, Fatihah itu ya, jumlah ayatnya ada 7. Ada 7. Jadi mulai Bismillahirrahmanirrahim, yang 1 ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin, 2. Ar-Rahmanirrahim, 3. Maliki yaumiddin, 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5. Ihdinas siratal mustaqim, 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, 7. Di kitab lain itu disebutkan ketika sampai ketika kita membaca Fatihah sampai pada bacaan an'amta 'alaihim, itu disunnahkan disambung. Disunnahkan disambung. Jadi as-siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, disambung. Ya kalau napasnya panjang lah, ya, sambung aja. Kemudian sunnah yang ke-66, qiraatul Fatihati binafasin wahidin, membaca Fatihah dengan 1 nafas. Dengan 1 nafas. Ya. Ini musannif atau muallif pengarang beliau juga mengambil dengan cara bacaan Fatihah itu dengan cara 1 nafas. Tapi kalau jadi imam nggak usah gini, sekali nafas ya. Nafas. Kalau hendak dipraktekkan ya, ketika sholat sunat surangan aja. Salat sunat surangan, nah boleh dipraktikkan membaca Fatihah dengan 1 nafas. Ya, tarik dulu nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi kalau jadi imam tadi janganlah ngos-ngosan gitu, apalagi sholat tarawih sampai 20 rakaat ya. Di riwayat lain Nabi itu ya, membaca surah Fatihah, beliau membacanya per ayat ya. Diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqta'u qira'atahu ayatan-ayatan. Nabi SAW beliau memutus bacaan Fatihah itu per ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf beliau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waqaf. Ya, per ayat sampai ayat terakhir.
Kemudian sunnah yang selanjutnya 67, isti'nafu qiraatil Fatihati idza quti'at bi dzikrin sunnah fi shalah. Sunnat membaca ulang bacaan Fatihah bila mana bacaan Fatihah tersebut diputus dengan zikir yang disunnahkan di dalam salat. Dihalat atau disela-selai dengan zikir yang disunnahkan di dalam salat. Ya, umpamanya begini, membaca Fatihah sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian dia membaca zikir yang disunnahkan dibaca di dalam salat. Misalkan ya, bacaan alhamdulillah ketika bersin. Ya, pertengahan membaca Fatihah, kemudian ya, dia bersin. Nah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, sunnah ini. Ya, sunnah sekalipun di dalam salat. Sunnah. Maka ketika membaca zikir ya yang disunnahkan di dalam salat, ya, zikir ajnabi namanya itu. Zikir ajnabi tapi disunnahkan di dalam salat. Zikir yang tidak ada kaitannya dengan salat tapi disunnahkan dibaca di dalam salat. Contohnya tadi bacaan hamdalah ketika bersin. Ya, ajis ya. Alhamdulillah. Padahal pertengahan membaca Fatihah ini ya, maka sunnahnya mengulang dari awal lagi Fatihah tadi. Baca dari awal, baca dari bismillahirrahmanirrahim. Karena zikirnya termasuk zikir ajnabi yang tidak ada kaitannya dengan salat, cuman disunnahkan dibaca di dalam salat. Cuman kalau ada kawan di samping bersin kemudian dia mengucap alhamdulillah lah, alhamdulillah jadinya. Yang di sampingnya jangan yarhamukallah. Yang di sampingnya jangan membaca yarhamukallah, batal sembahyangnya. Ya. Karena yarhamukallah itu kan ada mengandung khitab kan. Ya, mudah-mudahan Allah Taala merahmati engkau kan, ada mengandung khitab ya. Ada mengandung khitab dengan yang lain. Nah, batal sembahyang jangan yarhamukallah. Tapi kalau zikir itu ada kaitannya dengan salat, ya. Zikir itu disunnahkan dibaca di dalam salat, kemudian ada kaitan lagi dengan salat, maka kada usah mengulang. Ya. Kada perlu mengulang. Contoh zikir yang ada kaitannya dengan salat, misalkan bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah. Ini misalkan subuh Jumat. Ya, subuh Jumat. Dia datang ketika imam sudah membaca ayat. Ya, maka dia takbiratul ihram kemudian membaca Fatihah sampai pertengahan Fatihah imam sujud tilawah, maka makmum wajib mengikuti. Ya. Kemudian di dalam sujud tilawah membaca zikir, kalau zikir yang disunahkan dibaca ketika sujud tilawah. Yang biasa kita baca zikirnya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu kalau bacaannya ya. Ya, kalau hendak ditambah ada lagi Allahumma ktub li biha indaka ajran waj'alha li indaka dhukhran wad'anni wizran waqbalha minni kama qabilta min 'abdika Daud. Ya, itu tambahannya kalau hafal. Nah, ketika membaca zikir ini ya, bacaan sujud tilawah ini zikir ada kaitannya dengan salat.
ya, disunnahkan di dalam salat, kemudian ada kaitannya dengan salat. Maka ketika seseorang yang pertengahan tadi membaca Fatihah belum selesai lagi, ya, ikut dia sujud tilawah dengan imam, ya, ketika bangkit maka teruskan aja bacaan Fatihahnya, ya, tidak usah memulai dari awal, ya. Teruskan, ya, bacaan Fatihahnya. Contohnya lagi seperti bacaan amin. Bacaan amin ini kan disunnahkan di dalam sholat, kemudian berkaitan dengan sholat lagi. Ya, ketika dia datang, ya, imam ini sudah apa? Sudah pertengahan membaca Fatihah, ya, baca Fatihah. Ini kasusnya misalnya seseorang tuh lambat dalam membaca Fatihah, makanya baca Fatihah, ketika imam membaca Fatihah, baca Fatihah juga. Ini biasanya sholat tarawih ini terpakai ini, imam cepat-cepat tuh nah, bacaan Fatihah. Kita lambat misalnya, kan ada, ya, lidah masing-masing tuh ada yang cepat bacaannya, ada yang lambat. Maka kalau dia membaca Fatihah ketika imam membaca ayat ketinggalan nih, nah silahkan baca ketika imam membaca Fatihah. Ketika imam amin, dia pertengahan membaca Fatihah, maka bacalah bacaan amin itu, ya, kemudian sambung baca Fatihahnya. Tidak usah memulai dari awal lagi. Kemudian lagi termasuk juga doa meminta rahmat, memohon rahmat. Ya, ketika misalkan imam membaca ayat yang mengandung rahmat, maka disunahkan baik imam maupun makmum, ya, meminta rahmat Allah Ta'ala. Apa contohnya? Ayat yang mengandung rahmat. Misalkan imam membaca ayat ala tuhibbu ay yaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Alla tuhibbuna ay yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah Ta'ala mengampuni kalian? Ya, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha, ya, kasih sayang. Maka, ya, disunatkan membaca atau berdoa yang isinya meminta rahmat, ya, seperti, ya, doa yang diucapkan Allahumma ghfirli warham wa anta khairur rahimin. Nah, itu. Atau dalam hati, ya Allah berikan rahmat, ya, kepada hamba. Nah, ketika dia berdoa memohon rahmat itu, ya, pas pertengahan dia membaca Fatihah, ya, pertengahan membaca Fatihah, maka tidak usah memulai dari awal lagi, lanjutkan aja, sambung aja bacaan surah Fatihahnya. Atau imam membaca ayat yang mengandung azab, maka sunnah kita meminta perlindungan daripada azab Allah Ta'ala. Ya. Seperti misalkan ayat yang ada di surah Al-Ghasyiyah itu, ya. Fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Nah, fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Ini ayat mengandung, ya, isinya tentang azab Allah Ta'ala. Maka sunnah kita memohon perlindungan daripada azab Allah Ta'ala. Misalkan doanya Allahumma a'idzni min azabik, ya Allah, ya, hindarkanlah hamba dari azab engkau. Ketika membaca pertengahan Fatihah, kita membaca doa itu, nah, tidak usah memulai dari awal lagi, lanjutkan aja Fatihahnya. Disunahkan sujud tilawah itu ketika
membaca ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Di dalam Al-Quran itu ada 14 tempat. Ada 14 tempat. Di antaranya yang biasa kita baca ketika subuh Jumat itu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sunat sujud tilawah. Makmum bang wajib kalau imamnya sujud tilawah, ya. Kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya wajib mengikut imam. Kalau kada sujud tilawah, sementara imamnya sujud tilawah, batal sembahyangnya makmum. Pun juga disunatkan ketika di luar sholat. Kalau terbaca ayat ya yang disunahkan untuk sujud tilawah. Yang 14 tempat tadi. Ya. Di surah Al-A'la ada, di surah Al-Alaq ada. Ya. Wasjud waqtarib ya. Surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Nah, di akhirnya itu kan ayat yang disunahkan untuk sujud tilawah. Wasjud waqtarib. Ya, makanya imam kada pernah membaca surah Iqra itu, ya kan? Ya. Iqra. Bingung kena makmum tiba-tiba imam sujud tilawah. Guru ulun pernah membaca surah Iqra itu, kemudian beliau sujud tilawah. Ya, sampai ayat wasjud waqtarib, sujud tilawah beliau. Kemudian beliau bangkit lagi menyambung ayat setelahnya. Ya, menyambung ayat setelahnya. Digabung jadi dua, baru saja rukuk setelah membaca ayat itu. Cuman kalau ulun membaca kemudian sujud tilawah, bingung pulang kira. Ya. Kalau di luar salat, ya ada caranya, ya ada rukunnya. Ya. Sujud tilawah itu. Ya, jadi disunnahkan sujud tilawah baik di dalam salat maupun di luar salat kalau terbaca surah atau terbaca ayat yang disunnahkan sujud tilawah, atau kita mendengar, kita kadang membaca ayatnya, kita mendengar orang yang di samping membaca, maka kita yang mendengar ini sunnah juga sujud tilawah, sunat sujud tilawah, kita mendengar bacaan orang ya, yang disunnahkan untuk sujud tilawah, maka sunat kita sujud tilawah. Jadi caranya itu yang pertama kita posisi duduk ini nah, atau duduk seperti duduk istirahat ya. Kemudian ya niat di dalam takbir. Ya. Jadi rukunnya itu niat, kemudian takbir, ya. Kemudian sujud satu kali. Habis itu yang keempat duduk, habis sujud kan bangkit duduk tuh. Duduk, yang kelima salam. Yang keenam tartib. Jadi yang pertama niat dulu, kemudian takbir, kemudian sujud, ya, bangkit, ya dalam keadaan duduk, ya, karena duduknya itu terserah aja, hendak bersila kah, hendak iftirash kah, hendak duduk tahiyat awal kah, hendak berbaring kah, ya. Ya. Habis itu salam, ya, habis itu tertib, ya, berurutan. Jadi caranya itu menghadap kiblat, menutup aurat sama lah. Syaratnya suci daripada hadas, suci daripada najis pakaian, tempat, badan. Ya, menghadap kiblat
Caranya, ya, takbir. Sudah terbaca nih ayat sejadah tadi. Ya, takbir. Niat di dalam takbir itu untuk sujud tilawah. Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar. Sujud. Bangkit dari sujud ini, Allahu Akbar. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah? Nah, takbir yang pertama itu ketika ini takbiratul ihram ini wajib itu, rukun tadilah. Kemudian takbir yang untuk merunduk ini sunat. Ya, sunat. Kemudian takbir lagi ketika bangun dari sujud itu sunat. Sunat. Kemudian salam. Jadi duduknya tadi hendak ke ini kah, biar hendak ke ini kah? Ya kan hendak bersila aja kan, habis sujudnya bersila langsung ke ini. Kan salam, ya. Atau habis sujud tadi bangkit berbaring kan sah aja juga. Sujud tilawah, sah aja aku sujud tilawah. Ya, jadi niat tadi sah aja aku sujud tilawah. Kan kadang-kadang kita lagi sama, ya. Terus tadi ketemu ayat yang harus tilawah tadi. Itu yang takbir itu satu orang atau kita masing-masing takbir? Masing-masing. Disunahkan bagi yang mendengar maupun yang membaca. Ya kan? Baca. Kalau usah berjamaah. Masing-masing aja, masing-masing. Usah berjamaah. Masing-masing. Ya. Nah, kayak itu juga sujud syukur itu kayak itu. Ya, caranya sujud syukur kayak itu juga caranya. Ya, syukur karena misalnya dapat nikmat yang kada disangka-sangka. Sunat sujud syukur, ya kan? Nah, caranya itu sama, ya kan? Dari segi yang wajibnya, yang sunnahnya sama. Ini ada sujud syukur pas habis mencetak gol, ya, cetak gol sujud sekalinya. lain sujud syukur ngarannya itu, ya. Hadap kiblat kada, ya Allah, bodoh kada. Buka aurat lagi. Adapun bacaannya dikirnya sunat aja lah. Ya, sunat aja. Kalau kada bisa, kada hafal bacaannya yang tadi, ya cukup aja bacaan tasbih subhanallah, ya. Tapi kalau misalkan ada orang tidur lah, tidur di mana kah, di masjid kah? Kemudian ngigaunya ini membaca ayat yang mengandung sajadah, yang ayat sajadah, ya kan? Membaca surah Al-Alaq tadi kah? Ya, sesurahan wasjud wa qatarib, ya. Orang guring. Sunat kah yang mendengar ini sujud tilawah? Kada sunat. Atau ada orang mabuk lewat di masjidnya sambil membaca Quran, yang dibacanya ayat sejadah. Sunatkah yang mendengar nih? Kada sunat sujud tilawah. Dan sujudnya pun harus memenuhi syarat-syarat sujud lah. Apa di antara syarat sujud itu? Jangan sujud, di antara itu jangan sujud, ya, pada sesuatu yang mana sesuatu itu bergerak dengan geraknya, ya. Sesuatu yang bergerak dengan gerak badannya, ya, kada sah sujudnya. Ya, ini sudah dibahas di syarat-syarat sujud. Nah, kalau saya dengar tadi kan saya sunahkan untuk sujud, ya, kata dengar.
itu dalam keadaan saya wudu kan, dalam keadaan saya suci. Ya, harus terpenuhi tadi. Ya, kalau tidak saya tidak suci, kemudian saya dengar, berarti kan saya tidak wajib untuk apa tidak sunah untuk Tidak disunahkan. Karena kita jadi di antara syarat sah sujud itu kan jangan sujud pada sesuatu yang bergerak dengan gerak badannya. Nah, misalkan ini sorban nih, ulun taruh di sini nah. Ulun taruh di sini. Ketika sujud nih, nah ulun hampar ke muka sini. Kemudian ulun sujuti gini nih. Nah ini kada sah nih. Kenapa ini ya bergerak dengan ya gerak orang yang sholat. Jadi apa caranya kalau hendak sujud gini dilepas saja nah. Nah, lepas saja, hanya sujud. Kemudian lagi di antara syarat sujud itu ini pinggul itu lebih tinggi daripada kepala. Pinggul ini lebih tinggi daripada kepala. Amunnya tinggi kepala nah kada sah sujudnya. Ya. Kayak apa kisahnya kepala tinggi daripada pinggul sujud? Ya bisa aja misalnya tuh orang sembahyang di watun-watun tangga itu nah. Ya. Watun-watun tangga. Ya. Watun-watun kalau itu tangga itu. Ya. Atau di meja ini nah. Meja ini. Sujudnya di sini nah. Ya, kepalanya lebih tinggi daripada pinggulnya itu kada sah. Kada sah. Lawan hati-hati juga ya bebinian ya, sujud ya, jangan sampai tersujuti mau kena ya mau kena karena ujung mau kena itu pasti bergerak sudah dengan gerak badan ya. Kemudian ya sunnah yang ke-68 ay yaqula amin ba'dal fatihati ya. Membaca bacaan amin setelah Fatihah. Ya. Amin. Baik dia ya, jadi imam atau jadi makmum ya atau salat sorangan ya. Salat sorangan. Nah, sunnah setelah Fatihah membaca amin. Apa makna amin itu? Ya. Makna amin itu adalah Allahumma stajib du'ai. Ya Allah kabulkanlah permohonanku. Ya. Di Fatihah itu kan ada ya ayatnya yang terakhir itu mengandung doa kalau ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus itu doa itu. Ya. Nah, kira sini ada di sini kira. Ya. Belum sampai deh. Kemudian yang selanjutnya 69 ayyamudda amin maddan. Ya. Memanjangkan bacaan amin. Memanjangkan bacaan amin yaitu alifnya itu nah, hamzahnya itu nah. Ya, dipanjangkan. Dua harakat atau satu alif. Cuman kalau kita biasanya lebih itu. Ya, padahal yang bujurnya itu amin gitu aja. Kalau kita kan biasanya amin. Ya, cuma kada jadi masalah itu kada merubah makna juga. Nah.
Yang bujurnya itu 2 harakat aja panjangnya A itu. Amin. Kemudian mimnya itu panjangnya 6 harakat ya, lebih panjang daripada A-nya. Yang ke-70, yahsunu ay yaqula ba'da amin ya rabbal alamin. Nah, bagus ujar musannif ya. Ya, beliau mengambil pendapat yang mensunahkan setelah bacaan amin itu baca ya rabbal alamin. Cuman lah bacaannya begimit aja. Ya kan? Amin ya rabbal alamin. Nah, sunnah aja. Hanya mendengar Allah. Cuma jangan nyaring tadi lah, apalagi imam jangan nyaring. Ya, ya rabbal alamin. Yang selanjutnya takhfiful mim fiha. Meringankan bacaan mim pada bacaan amin. Meringankan huruf mim lah. Meringankan bacaan huruf mim ya, pada kalimat amin. Maksudnya meringankan itu mimnya itu jangan dibaca pakai tasdid. Contoh yang bertasdid gini nah. Amin. Nah, itu ditasdidkan ya ngarannya. Jadi jangan dibaca tasdid ya, dibaca takhfif saja ya. Amin. Yang ke-72 ayyaqrinal ma'mumu ta'minahu bita'minil imam. Hendaklah makmum membersamai bacaan aminnya itu dengan bacaan aminnya imam. Hendaklah ya makmum ya bacaan aminnya membersamai bacaan amin imam. Ya, yang namanya ya, membersamai ya atau berberangan ya. Jangan terdahulu, jangan terdudi. Itu kalau jangan terdahulu, jangan terdudi. Nah, kayak itu jamaah ampihi. Bilanya imam ampis sudah. Sudah ampis sudah. Berhenti sudah. Jadi jangan terdahulu, jangan terdudi memulai ke ya, ampihnya pun jangan terdahulu, jangan terdudi. Yang kebanyakan itu terdudi, ya kan? Imam sudah tuntung. Ya, amin. Ya, masbuk. Ini biasanya di atas sini nah. Di atas sini ya. Sudah berdahulu kemudian masbuk lagi, ya. Nah, itu kada dapat pahala sunat. Yang sunnahnya itu berbarengan, beimbai. Jangan terdahulu, jangan terdudi. Begitu juga mengakhiri. Ya, jangan terdahulu, jangan terdudi. Ya. Ya. Karena di dalam hadis disebutkan, idza ammana al-imamu fa'amminu. Ya, jika imam membaca amin, maka ya, bacalah amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berbetulan bacaan aminnya itu dengan bacaan aminnya malaikat, ya, maka Allah Ta'ala ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, kita kada tahu ya
bacaan aminnya malaikat itu kapan? Ya, udah tahu kita. Ya. Bacaan aminnya malaikat itu adalah bersama-sama dengan imam. Ya, berbarengan dengan bacaan aminnya imam. Nah, maka ketika imam membaca amin, nah imbai ya. Kemudian yang ke-73 tahri muwafaqatil imami fit ta'min. Panjang lagi, ada beberapa lagi poin dalam kaitan takmin inilah bacaan amin. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ya, dapat dipahami dan mudah-mudahan dapat diamalkan. Mudah-mudahan sebab kita duduk di majelis ilmu ini Allah Ta'ala ampuni segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan akhir hayat kita disudahi dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.